Itu kata Maimun bin Mihran. Kalau Bapak pernah baca buku Ruhaniyatud Da'iyah, di buku itu dijelaskan ada 5 cara untuk memelihara ketakwaan. Nah, di antara 5 cara itu muhasabah disebut, gitu. Ya, karena ada 5 mim: muahadah, muraqabah, muhasabah, mujahadah, dan muaqabah. Nah, di antara 5 unsur untuk memelihara ketakwaan, muhasabah disebut. Itu dalam kitab Ruhaniyatud Da'iyah. Nah, itu. Atau nanti Bapak kalau menemukan kitab yang bernama Hadaikul Haqaiq, ditulis oleh Ar-Razi, Imam Ar-Razi, di sana disebut juga tentang muhasabah. 60 cara kita untuk mengerti tentang ma'rifat kepada Allah. Itu muhasabah disebut. Nah, jadi menurut kitab itu 5 cara kita meningkatkan takwa atau memelihara takwa. Salah satunya muhasabah. Yang pertama apa? Muahadah, muraqabah, muhasabah, mujahadah, dan muaqabah. Apa itu muahadah? Kan gitu Pak ya. Nyantai aja Pak, yang ngajinya jangan terlalu tegang. Karena kelihatan Bapak biasa ngaji gitu. Jadi saya harus serius betul. Gitu. Kelihatan ini kan wajah-wajah ngaji. Saya harus serius betul, harus sampai gitu. Kan beda wajahnya tuh, ada wajah kelihatan jarang ngaji, ada wajah suka ngaji gitu Pak. Apa itu muahadah? Muahadah itu adalah bagaimana kita mengingat atau mengikat janji dengan Allah. Kan gitu ya Pak ya. Kan kita ini berjanji sama Allah itu. Salah satu janji kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita ini kan melakukan perjanjian primordial ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Kan ada perjanjian primordial. Apakah aku ini Tuhanmu? Nah, kita mengatakan bala syahidna. Kan gitu. Engkau adalah Tuhan kami. Maka kenapa ada hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah? Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Seorang ulama mengatakan fitrah itu artinya Islam. Karena semua makhluk Allah itu melakukan perjanjian primordial dengan Allah. Bahwa kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita. Nah, kita ingat kepada janji bahwa kita ini abdun, kita ini hamba. Kita ini makhluk yang harus melakukan proses peribadahan kepada Allah tidak henti. Karena itu adalah tugas yang Allah berikan buat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tentunya ibadah itu kan tidak hanya ibadah mahdhah, ibadah ritual individual. Maka mohon maaf Bapak Ibu, saya sangat sedih ketika ada orang yang mengatakan bahwa sudah pensiun ibadahnya hanya ke masjid. Saya sedih itu. Itu memotong ibadah yang lain. Kalau Bapak pernah jadi direktur keuangan umpamanya, begitu pensiun itu bukan berarti harus di masjid terus. No. Tapi bagaimana kemudian ilmu sebagai direktur keuangan itu dipakai untuk kesejahteraan umat gitu loh. Sebab pensiun itu kan karir kedua. Mohon maaf, satu restoran waralaba internasional itu dibangun oleh seorang mantan militer ya, sampai seluruh dunia restoran itu ada. Saya nggak mau menyebut karena katanya pendukung Israel katanya begitu. Mohon maaf. Katanya begitu. Nah, artinya apa? Itu didirikan setelah pensiun. Maka ketika orang mengatakan sudahlah saya pensiun di masjid, itu bunuh diri tanda kutip. Jadi dia mereduksi amal itu hanya di masjid. Oh, amal itu luas. Ya Pak, mohon maaf. Kan amal sosial itu lebih pahalanya gede, amal sosial itu. Rasulullah bersabda begini,
Au kama kala Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, lebih aku cintai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi selama 2 bulan. Itu ibadah sosial bukan? Itikaf 2 bulan itu tidak lebih baik daripada kita kemudian datang kepada saudara kita untuk memberikan kebutuhan dia. Kan itu kan? Ya kadang-kadang ibadah tuh masjid gitu, kan begitu. Saya nanya sama seorang dokter, profesor kebetulan, hari laki-laki masa reproduksinya terakhir kapan? Pak, yang Bapak tahu mungkin ada profesor, ada dokter, masa reproduksi laki-laki sampai kapan? Terbatas tidak Pak? Artinya laki-laki bisa membuahi terus? Oke, walaupun nanti mohon maaf katanya sih ada kekuatan spermatozoa itu berbeda antara yang 60 dengan yang 25. Tapi kan intinya bisa membuahi, betul kan Pak? Nah, kalau perempuan ibu-ibu ada masa terbatas? Ada. Bukankah Bapak memiliki ibadah kalau banyak anak? Betul nggak Pak? Setuju nggak Pak Haji? Kan tugas kita di dunia 3. Apabila anak Adam meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3. 1, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Jadi tugas kita 3. Produksi sebanyak-banyaknya sedekah jariyah. Yang kedua, produksi sebanyak-banyaknya ilmu bermanfaat. Yang ketiga, produksi sebanyak-banyaknya anak soleh. Pak Haji punya anak soleh 5 dengan 20, Pak Haji, bagus mana? Dan Rasulullah bangga kalau umatnya di akhirat banyak, kan gitu hadisnya. Nah itu begitu. Nah, itu. Itu ya Pak. Nah, itu tugas kita itu ibadah, tidak hanya di masjid, gitu kan. Banyak ibadah itu. Itu mu'ahadah, ingat janji. Yang kedua apa? Al-muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa dimonitor Allah, merasa dipantau Allah, merasa dilihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi merasakan ma'iyatullah. Allah itu menyertai kita di mana aja kita berada. Jadi merasa dipantau, merasa dilihat. Nah kalau orang sudah merasa dilihat, Bapak Ibu, saya yakin tidak akan pernah melakukan maksiat. Maka seorang ulama mengatakan, kenapa orang maksiat disebut sombong? Karena dia menganggap Tuhan itu tidak melihat dia. Sombong. Ya. Kenapa ada orang korupsi? Salah satunya tidak merasa dilihat Allah. Kenapa ada orang berbohong? Tidak merasa dilihat Allah. Kenapa ada seorang istri yang selingkuh? Karena merasa tidak dilihat Allah. Kenapa ada suami yang selingkuh? Karena merasa tidak dilihat Allah. Kan gitu. Ini untuk memelihara takwa kita itu melakukan muraqabah. Merasa di monitor, merasa di awasi. Kalau di masjid ini ada CCTV, kan suka ditulis tuh, betul nggak? Lingkungan ini memakai CCTV 24 jam. Nah, itu yang mau mencuri apa dulu yang dilakukan Pak biasanya? Matiin kabel dulu. Itu lihat itu. Hati-hati gitu CCTV. Nah, ini Allah melihat kita. Jadi dengan muraqabah ini kita akan bahasanya mungkin mempersempit dosa. Itu ya, mempersempit dosa. Jadi melakukan kesalahan itu diperkecil kalau kita banyak muraqabah, merasa dimonitor Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 3, nah baru Pak, al-muhasabah. Jadi untuk meriayah takwa ini ada muhasabah, introspeksi diri.
Para ulama ada yang mengatakan muhasabah qoblal amal, muhasabah ba'dal amal. Muhasabah sebelum beramal, muhasabah setelah beramal. Intinya kita harus terus melakukan muhasabah. Nah, yang keempat mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Bahasa yang paling dikasih optimalisasi, melakukan amal soleh, mujahadah. Karena kita sudah melakukan muhasabah, kita melihat kekurangan segala macam, maka kita tingkatkan optimalisasi melakukan amal soleh. Ada seorang ulama mengatakan, Bapak Ibu, ciri mujahadah itu 4 katanya. Jadi kalau kita ingin melihat indikasi atau indikator seseorang mujahadah atau tidak dalam melakukan ibadah, lihat saja 4 variabel. Pertama apa? Pertama itu disebutnya as-sahar, menghidupkan malam. Jadi kalau ada orang yang mampu menghidupkan malam, berarti dia sudah masuk indikasi mujahadah. Ya, malam. Kan ibu juga senang lihat anak kita yang SMA sholat malam. Biasanya nggak pernah sholat. Tapi begitu mau ke Jamban ibu, lihat anak kita lagi sholat malam. Saya yakin tuh kebahagiaan. Sampai mau sholat itu ditunda dulu, mau ke Jamban itu. Lihat dulu anak kita. Begitu anak kita lihat sholat malam tuh seneng kan. Terus kita tanya, tahajud? Kata anak kita, sholat isya mam katanya gitu. Saya kira itu senangnya turun gitu. Karena kan lain nilainya. Nah, jadi menghidupkan malam itu maksudnya tahajud, baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah, baca doa dan semuanya. Indikasi orang mujahadah itu sholat malam, menghidupkan malam. Yang kedua apa Bapak Ibu? Alju, lapar. Banyak saum. Banyak saum. Ciri orang mujahadah itu saum. Karena saum itu adalah persembahan seorang hamba kepada Allah. Kullu amali ibni Adam lahu ilas siyam. Semua amal anak Adam itu milik dia kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberi pahala khusus untuk orang yang puasa. Jadi kalau kita puasa ya untuk Allah. Itu persembahan paling tinggi seorang hamba. Kayak gitu. Makanya wajar kalau orang puasa diberikan pintu khusus kan. Yaitu pintu Ar-Rayyan. Itu nggak disebut puasa wajib aja, semua puasa. Kan gitu. Sampai seorang istri, tuh kan, luar biasa. Puasa, seorang suami puasa. As-shaimun was-shaimat, kan ada tuh disebut. Luar biasa. Ini nilai ya. Dan Rasulullah itu puasanya akan kencang. Nanti ini perlu dibahas. Bagaimana puasa para sahabat, puasa Rasulullah. Kan Rasulullah masuk rumah Siti Aisyah, ada makanan? Tidak, kalau begitu aku mau puasa saja. Kan gitu. Jadi ciri orang mujahadah itu banyak puasa. Kan rasakan oleh Bapak Ibu, silakan. Kalau puasa pengennya apa kita Pak biasanya? Kalau puasa pengennya apa? Tidur. Puasa itu kan dekat sama Allah, itu nggak berani kita maksiat, betul nggak? Sampai seorang ibu begitu Ramadan, kewenya ngomongkan anak tos maghrib bisa, sarua weh, ya ayeuna dosa tos maghrib ge dosa, ngomongkan batur mah, kan begitu. Nah, yang nomor 3 itu apa? As-sumt, as-sukut, mengendalikan lidah, pembicaraan. Jadi indikator orang disebut mujahadah itu benar nggak dia mengendalikan lidahnya itu? Nah, sekarang kan dari lidah tuh pindah ke jempol sekarang. Ya. Saya khawatir setiap pemilu itu kita tambah dosa. Karena kita ini sering mencela orang yang beda pilihan dengan kita. Ini kan berbahaya.